Pemirsa, angka rasio kasus corona Jakarta merupakan yang terburuk di antara 33 provinsi Indonesia lainnya. Di bawah Jakarta ada Bali dengan rasio 1:606. Rasio tertinggi ketiga jadi milik Provinsi Jawa Timur dengan skala 1:1047. Dan berikut kita lihat hitungan Pandemic Talks terkait dengan angka rasio kasus corona di sejumlah wilayah. Ya, itu dia data terkait dengan rasio penularan COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia. Kita masih bersama dengan Pak Pandu Riono. Pak Pandu, beberapa bulan yang lalu jika Anda ditanya begitu ya, saya ingat gitu, kapan sih pandemi ini akan berakhir? Anda pernah mengatakan bahwa kita akan melalui puncak dari penularan dulu, kemudian kita baru bisa turun. Nah, kalau misalnya sekarang banyak yang nanya kapan ini akan berakhir, Anda sudah bisa jawabnya seperti apa, Pak Pandu? Ya, kalau saya boleh jujur bahwa saya tidak tahu. Tapi kalau disuruh menebak, kelihatannya sih puncaknya masih belum kelihatan nih. Belum kelihatan. Jadi tidak dalam waktu dekat, tidak dalam bulan depan, dan mungkin juga sampai akhir tahun pun masih belum melewati puncak. Ya, kalau kita tidak ada perubahan strategi dalam menekan laju penularan. Karena laju penularan ini sangat cepat sekali dalam sebulan terakhir ini dan akan terus meningkat. Dan kita melihat bahwa dampaknya sudah kelihatan rumah sakit di DKI misalnya ICU-nya sudah penuh. Dan juga pemakaman, tempat pemakaman lahannya harus diperluas. Jadi sekarang dampak pandeminya itu sudah banyak dirasakan oleh banyak pihak. Baik masyarakat maupun pemerintah pusat yang tadinya tidak berhubungan langsung dengan pandemi. Jadi inilah kalau mengatasi pandeminya tidak serius, tidak terkoordinasi, tidak langsung ditangani oleh presiden atau oleh negara, tapi sifatnya masih ad hoc dan kelihatannya strateginya masih tambal sulam. Kalau masih kayak gini, jangan harap pandemi ini akan cepat selesai. Mungkin awal tahun depan juga masih belum Yang paling kelihatan ditambal nih. sulam apa, Prof, menurut Anda? Ya inilah, jadi pendekatannya kan tadi membuat satgas, membuat gugus tugas, ya kemudian di mana ada 8 provinsi atau 9 provinsi yang sangat tinggi dalam waktu singkat itu ditunjuk salah seorang pejabat pemerintah yang untuk menangani, padahal tidak seperti itu. Ini pandemi akan panjang, harus sistematik penanganannya. Jadi kalau Harus tanpa sistematis. sistematik, perlu perencanaan, target-target yang jelas untuk mengatasi pandemi ini ya sifatnya seperti tambal sulam saja. Jadi menurut Oke. saya kita harus serius untuk Salah satu mengatasinya. upaya dari Pemprov DKI Jakarta untuk bisa mengurangi risiko penularan adalah mengkarantina OTG. Tadi kita udah sempat membahas itu, tapi menurut Anda ketika misalnya di karantina nih OTG dengan OTG itu nggak masalah, Prof? Tidak akan memperparah kondisi satu sama lain? Tidak, karena mereka sudah sama-sama terinfeksi dan mereka sudah membangun imun yang cukup baik, ya kan.
Kita tinggal menunggu pemulihannya dalam pengertian bahwa imunnya mengatasi dan dalam waktu 2 minggu diharapkan virus yang ada di daerah di tubuhnya itu akan menjadi inaktif, jadi akan bisa dipulangkan dan tidak menularkan pada yang lain lagi. Oke, jadi karantina seperti apa yang memang paling cocok saat ini untuk DKI Jakarta yang memang masih tinggi sekali untuk penularannya, Pak Pandu? Iya, pertama adalah kita harus mengidentifikasi klaster-klaster. Nah, ini klaster-klaster ini kan karena kalau ada klaster yang cukup besar itu akan banyak sekali yang terjadi penularan. Misalnya klaster kantor. Ini kantor menjadi atau tempat kerja lah, jangan bilang kantor karena tempat kerja kan bisa kantor, bisa termasuk studio, bisa termasuk pabrik, ya kan. Banyak sekali yang harus diantisipasi supaya kewaspadaannya meningkat. Dan kemudian juga klaster rumah tangga itu diatasi kalau ada yang positif harus diisolasi di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan itu memang dari dulu harusnya demikian. Kalau kita mengingat bahwa klaster rumah tangga itu terjadi sejak awal pandemi ini. Kasus nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu adalah satu contoh klaster rumah tangga. Tapi karena tiga-tiganya masih sehat dan tidak mengalami kematian, jadi dianggap tidak penting. Padahal sekarang klaster rumah tangga itu banyak sekali di seluruh Indonesia itu meningkat. Dan kemudian yang ketiga adalah promosi untuk tetap melakukan kampanye, edukasi yang luas dan masif agar penduduk sadar bahwa mereka itu harus memakai masker. Karena masker itu adalah vaksin kita yang sekarang. Jangan mengharapkan vaksin yang belum jelas. Masker itu mempunyai daya perlindungan yang luar biasa dan tidak ada efek sampingnya. Kalau pakai masker yang benar dan konsisten, itu bisa mengurangi risiko penularan yang sangat rendah. Tetapi kan kelihatannya sederhana, banyak hal-hal yang sederhana dianggap remeh. Disangkanya kita mudah menggunakan masker, tapi kita tidak tahu bagaimana menggunakan masker yang benar dan bagaimana melepaskannya. Dan ini menurut saya perlu edukasi yang terus-menerus tanpa lelah supaya masyarakat akhirnya tahu bahwa bagaimana mereka memakai masker sebagai vaksin yang paling optimal sekarang ini. Prof, kalau masker diturunkan ke dagu itu memang menjadi tidak sterilkah berikutnya ketika kita pasang lagi atau seperti apa? Ya karena kan waktu kita pakai masker kan dagu kita terbuka, ya terekspos dengan lingkungan, ya kan baik lingkungan ini kan jadi kalau ada percikan atau droplet atau yang lainnya itu bisa nempel di sini. Kemudian kalau kita turunkan maskernya, ya kan karena kita mau bicara, itu kemudian tidak sadar kita pasang lagi. Padahal bagian dalam maskernya sudah terkontaminasi dari bagian dari bawah dagu kita. Itu yang tidak disadari. Kalau mau lepas masker, lepas saja maskernya, kemudian disimpan. Nanti kalau masih bersih, pakai lagi nggak apa-apa. Jadi prosedur-prosedur seperti itu kan harus diajarkan. Tapi kan banyak orang yang seperti pakai kacamata, ditaruh di atas kayak gini. Padahal nggak bisa atau harusnya diturunkan dinaikin lagi. Sepertinya itu tidak disadari bahwa itu merupakan perilaku yang bisa meningkatkan risiko penularan. Artinya kedisiplinan dari masyarakat sendiri ini sangat dibutuhkan. Tapi kalau misalnya kita lihat upaya-upaya dari pemerintah sejauh ini apakah sudah maksimal, Pak Pandu? Belum jauh sekali. Karena kan untuk program komunikasi perubahan perilaku itu butuh sistematik. Setiap target grup untuk anak muda, untuk orang dewasa, untuk masyarakat pekerja, untuk masyarakat yang pedagang di pasar, itu cara penyampaiannya beda-beda. Tidak satu penyampaian atau satu cara yang bisa sampai ke kelompok sasaran kita. Jadi kita harus menggunakan pendekatan ilmu komunikasi perubahan perilaku. Itu ada sistematikanya. Dan itu yang harus diukur sampai tidak pesannya. Pesannya seringkali tidak sampai karena menggunakan bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Yang tingkat variasi pendidikannya beda, tingkat pemahamannya beda. Nah ini menurut saya kenapa kalau pembatasan sosial berbasis komunitas, jadi komunitas itu yang bisa melakukan edukasi dengan bahasa-bahasanya. Kalau kita bicara sama anak muda kan dengan bicara yang seperti pada secara serius seperti ini, seringkali nggak didengar. Kan mereka kan bosan dengan nasihat-nasihat.
Tapi dengan cara-cara yang seperti di Vietnam itu, mereka menggunakan aplikasi TikTok untuk mempromosikan masker. Itu luar biasa, bisa mengubah dalam satu singkat remaja-remaja tergerak untuk memakai masker gara-gara diedukasi melalui aplikasi yang mereka suka gitu. Ini menurut saya sih satu contoh Engagement-nya saja. dapat banget ya lewat sosial media Betul ya. sekali, betul sekali. Terakhir, Kita bisa Prof. Pandu, apa harapan Anda kepada pemerintah ini supaya memang untuk penanganan itu maksimal, tidak tambal sulam, dan juga setidaknya kelihatan puncaknya, karena kita harus melalui puncak dulu ya, baru bisa turun begitu. betul sekali. Ya harapannya sih kegiatan ini untuk mengatasi pandemi kita harus sistematik lah, terkoordinasi. Jadi pertama adalah penguatan testing, pelacakan kasus dan isolasi. Yang sekarang sudah mulai kuat, tapi kan di daerah untuk testing tuh di daerah-daerah masih sangat terbatas. Ini perlu ditingkatkan. Dan pelacakan kasusnya masih sangat terbatas. Dan ini perlu ditingkatkan lagi. Dan kemudian untuk kampanye perubahan perilaku 3M tadi perlu dilakukan secara sistematik. Semua kegiatan ini melibatkan semua pemerintah, semua unsur pemerintah, dan pandemi ini akan lama kalau bisa sampai tahunan kalau kita menghadapinya seperti sekarang. Kalau kita mau cepat, maka harus dikoordinasikan. Siapa yang bisa memimpin? Pak Presiden sendiri, jadi Pak Presiden harus memimpin langsung dan mengerahkan semua sistem pemerintahan, semua kementerian, jangan lagi menyuruh salah orang atau menyuruh tim untuk melakukan mengatasi pandemi, karena semuanya harus terlibat, semua elemen bangsa dan masyarakat jangan ditinggalkan, masyarakat harus diajak tadi. Jadi dengan demikian kita sebagai bangsa bisa mengatasi pandemi dengan baik dan sukses. Oke, kalau mau cepat kita harus bekerja sama, begitu ya Pak Pandu. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini dan sehat selalu Pak Pandu.